Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Jadi kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib. Untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi metode pembuktian secara tidak langsung. Nah, seperti yang kalian catat pada pembelajaran sebelumnya, bahwa metode pembuktian secara tidak langsung itu kan ada dua, yaitu ada kontraposisi, ada kontradiksi. Bahas yang pertama adalah kontraposisi. Apa itu kontraposisi? Jadi sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa pernyataan majemuk itu ada 4, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Nah, khusus untuk yang dibahas pada bab 1 ini, kita banyak-banyak merujuk kepada implikasi, yaitu dihubungkan dengan kata jika maka. Nah, sebelum kita bahas contoh soal tentang metode pembuktian secara kontraposisi ini, kalian harus mengerti apa sebenarnya itu kontraposisi. Nah, seperti yang kalian catat di sini ya, bahwa yang bisa dicari kontraposisinya adalah pernyataan implikasi. Bagaimana rumusnya kontraposisi? Bisa dilihat di sini ada jika P maka Q, kontraposisinya adalah bukan Q maka bukan P. Jadi kita cari masing-masing negasinya. Kemudian kalimatnya ditukar, yang jadi tadi yang pertama jadi yang kedua jadi yang pertama ya. Jadi lebih jelasnya Ibu tuliskan di sini ya, bisa diperhatikan. Jadi seperti ini ya, kontraposisi itu misalkan jika ada pernyataan nanti jika P maka Q, maka itu kontraposisinya adalah bukan Q maka bukan P ya. Jadi ini dulu yang kalian harus mengerti ya. Jadi tidak bisa kerja soal jika kalian tidak mengerti apa itu posisi. Ibu kasih contoh, misalkan ada pernyataan jika 2 adalah bilangan prima, maka 2 adalah bilangan ganjil. Jadi kita tentukan dulu di sini yang mana P, yang mana Q. Nah, P-nya kan ini 2 adalah bilangan prima, sementara Q-nya adalah 2 adalah bilangan ganjil. Jadi jika kita cari kontraposisinya, maka jawabannya adalah kita cari ini ya. Jadi ini yang jadi pertama nanti ini. Tapi kita cari negasinya atau lawannya. Jadi kontraposisinya adalah 2 adalah bukan bilangan. Ya, jadi ada kata jika ya, jika 2 adalah bilangan bukan bilangan ganjil, atau bisa juga kalian tulis kontraposisinya adalah jika. Jadi kita cari lawannya bilangan ganjil. Jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 bukan bilangan prima. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang namanya kontraposisi kita tukar. Jadi yang tadi Q ke depan, tapi kita cari lawannya ini. Tadi bilangan ganjil baru menjadi bilangan genap. Sementara jadi ada kata jika 2 adalah bilangan genap, maka ini tadi yang pertama, jadi yang kedua. Tapi kita cari juga negasinya. Bilangan prima negasinya adalah bukan bilangan prima ya. Jadi itu untuk kontraposisi. Jadi kalian harus tahu dulu. Jadi apa sih, mungkin kalian bertanya, apa sih bedanya pembuktian secara langsung dengan tidak langsung? Jadi di situ nanti soalnya nak, Ibu tidak akan sebutkan bahwa kalian harus memakai pembuktian secara langsung. Ini soal pakai pembuktian secara tidak langsung. Nah, kalian tandai di sini saja ya. Tandai di sini saja contoh soalnya. Lihat contoh soal 1.
Buktikan bahwa jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Jadi kalau kemarin yang soal pembuktian secara langsung ditukar, nah, jadi N-nya, jadi ini ya, di sini N, di sini N, ada N bilangan ganjil. Nah, kalau N-nya yang ke depan, itu artinya kita buktikan secara langsung. Nah, ya, yang tunggal, nak, yang tunggal. Jadi yang tunggal N saja, N. Nah, akan tetapi di soal nomor 1 ini, di situ kan terlihat N-nya di belakang, yang di depan itu adalah 3N tambah 2. Itu artinya tidak tunggal ya, ada temannya atau terdiri dari 2 suku. Sama halnya meskipun 1 suku saja, tapi misalkan N pangkat 2. Jadi ingat, membuktikan secara langsung jika terdapat soal yang pertamanya itu, kalimat pertamanya itu adalah N saja, N. Jika terdapat soal di mana bukan N yang pertama, misalkan seperti contoh soal di sini, buktikan bahwa jika 3N tambah 2, artinya kalian harus memakai pembuktian secara langsung. Nah, pembuktian secara langsung nanti, secara tidak langsung, kalian pilih memakai kontraposisi atau kalian memakai kontradiksi. Oke, kita bahas contoh soal 1. Di sini buktikan bahwa jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Jadi kita tentukan dulu P-nya. P-nya adalah, kita lihat, jika P maka Q ya. Jadi P-nya itu adalah 3N tambah 2 bilangan ganjil. Kemudian Q-nya, jadi di sini saya lihat P-nya 3 tambah 2, jadi salah, Nadi, jadi silahkan diperbaiki di situ 3N tambah 2. Kemudian Q-nya itu adalah N bilangan ganjil. Nah, kita cari kontraposisinya dulu. Ingat, kontraposisi tadi yang Q jadi P, P jadi Q, jadi tapi kita cari masing-masing negasinya. Jadi di situ kontraposisinya, jika N bukan bilangan ganjil, maka 3N tambah 2 adalah bilangan genap. Di sini sudah diuraikan bukan Q-nya N bilangan genap. Jadi sebenarnya ini bukan Q, itu yang seperti ular. Nah, itu yang dibaca bukan Q ya. Jadi negasi Q, negasi P, negasi Q. Simbolnya seperti itu. Jadi bukan Q, bukan P, sebenarnya biar tidak ditulis mi ini, nah, kan sudah ditulis tadi kontraposisinya di atas. Kemudian kita cari mi langkah kerjanya sama mi dengan yang pembuktian secara langsung. Ya, sama mi dengan pembuktian secara langsung. Jadi kita ambil yang kita beranjak dari kontraposisinya ya. Jadi kita beranjak dari kontraposisinya, yaitu N-nya yang di pertama, N. Jadi kita ambil N bilangan genap. Kita misalkan bukan Q-nya benar, jadi kita misalkan N-nya bilangan genap itu benar. Jadi seperti yang Ibu jelaskan, bilangan genap itu rumusnya adalah N sama dengan 2K. Ya, kemudian kita cari apakah benar bahwa 3N tambah 2 juga bilangan genap. Ya, langkahnya di sini saya rasa mungkin kalian sudah mengerti, atau Ibu jelaskan kembali ya. Jadi perhatikan jamnya di situ tadi, buktikan bahwa jika 3N tambah 2 bilangan apa tadi? Bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Jadi Ibu jelaskan kembali, nak. Jadi kalau terdapat soal N-nya di belakang setelah kata maka, itu artinya kita buktikan secara tidak langsung. Ya, tapi jikalau N-nya ini menempati posisi di sini, artinya kita buktikan secara langsung ya. Jadi kita di sini soal ini kita buktikan secara tidak langsung, yaitu memakai kontraposisi. Jadi kita cari dulu kontraposisinya. Jadi kontraposisinya nanti yang kita buktikan secara langsung. Kontraposisinya jadi N dibawa ke depan. Jika N
Lawannya bilangan ganjil kan bilangan genap. Bilangan genap maka 3N tambah 2 bilangan genap. Ya, seperti itu. Ibu ulangi, tulis di sini ya. Jika N bilangan genap, maka 3N tambah 2 bilangan genap. Ini kontraposisinya. Ini kontraposisinya ya. Jadi ini kontraposisinya yang kita buktikan secara langsung. Jadi kita misalkan jadi di situ nanti tulis maki jawabannya mula-mula kita misalkan bukan kuinya benar. Bukan kuinya tadi itu yang kalimat pertama ini N bilangan genap ya. N bilangan genap. Jadi di situ anggaplah bahwa N bilangan genap itu benar. Jadi kita cari N itu sama dengan 2K, di mana K elemen Z. Setelah itu kita cari kita harus buktikan bahwa 3N tambah 2 juga genap. Kita harus buktikan ini. Jadi ya kita kerja jadi ganti maki di sini 3N tambah 2 sama dengan 3 dalam kurung ganti N-nya jadi 2K ditambah 2. Sudah itu kita kali masuk 3 kali 2K ditambah 2. 3 kali 2K kan 6K. 6K ditambah 2 ya, 6K ditambah 2. Terus karena kita mau dapatkan nanti ini dia genap, dia harus genap ya. Jadi ingat rumus bilangan genap itu adalah 2K. Jadi kita misalkan lagi ini tadi M. Jadi M sama dengan 2 dalam kurung 3 ya, 3K ditambah 1 ya. 3K tambah 1. Jadi ini Ibu ulangi 3K ditambah 1. Karena kalau ini dikali masuk dapatkan ini. Kenapa harus ada angka 2 di sini? Karena kita mendapatkan bahwa M itu bilangan genap. Setelah itu kita misalkan misal yang dalam kurung terserah, misalkan S 3K tambah 1. Sudah itu ganti S-nya, jadi didapat M sama dengan 2S. Terlihat di sini bahwa ini adalah rumus bilangan genap. Jadi terbukti bahwa 3N tambah 2 ada genap. Ya, seperti itu ya.